Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam bergerak belajar video dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan penting dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa pilih serabi alam. Jumpa lagi dengan Ananda Wita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini aku mau menjawab salah satu request dari teman aku, yakni tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? So, very chill. Nabi Musa lahir di negeri bernama Mesir, di mana kota ini merupakan tempat lahir juga tempat beliau syiar agama Islam. Perlu diketahui bahwa di Mesir ini terdapat dua bangsa, yakni bangsa asli Mesir yang disebut Qibti dan juga orang-orang Israel, yakni keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Perbedaannya, kalau orang-orang Qibti ini biasanya kalau jabatan-jabatan gitu berada di posisi tertinggi, sedangkan kalau orang-orang Israel di posisi rendah. Nah, yang memimpin kerajaan Mesir ini yakni Fir'aun, dan Fir'aun ini juga memimpin dengan tangan besi, diktator bengis dan sangat kejam. Suatu ketika ahli nujum bermimpi dan mengabarkan kepada Fir'aun bahwa kelak akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dan akan menghancurkan tahtanya sekarang, akan menghancurkan kekuasaannya. Saat itulah Raja Fir'aun kemudian memerintahkan seluruh bangsa Mesir bahwa setiap bayi laki-laki wajib dibunuh. Lalu, bagaimana Nabi Musa lahir? Nabi Musa lahir dari pasangan Imran dan Yokabed. Namun, saat kelahiran Nabi Musa, orang tua Nabi Musa ini merasa sangat khawatir karena Fir'aun telah memerintahkan jika ada bayi laki-laki yang lahir, maka wajib dibunuh. Karena merasa khawatir dan cemas, kemudian Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa supaya ibu Nabi Musa ini membuat sebuah peti yang tahan air. Orang tua Nabi Musa pun kemudian menaruh anaknya di atas peti itu, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Atas kuasa Allah, bayi itu melewati perairan di kerajaannya Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Karena tidak tega melihat istrinya yang begitu menyayangi Musa kecil, Fir'aun pun mengizinkan istrinya untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian istri Fir'aun mencarikan inang dari bayi tersebut. Maksudnya inang itu kayak orang yang menyusui Musa itu. Dia kemudian mengadakan sayembara, tetapi tidak ada satupun yang mau maksudnya Nabi Musa nggak mau menyusu pada siapapun. Akhirnya tiba ada seorang perempuan dan Nabi Musa mau menyusu pada orang tersebut. Ya, kalian tahu siapa? Itu adalah ibu Nabi Musa. Kemudian ibu Nabi Musa pun diizinkan untuk tinggal di istana dan merawat Nabi Musa. Sejak kehadiran Nabi Musa, sebenarnya Fir'aun ini sempat merasa cemas, jangan-jangan bayi ini yang dimaksud ahli nujum itu. Kemudian para dayang dan dengan membawa Nabi Musa menunjukkan ada kayak bara api dan juga roti. Jika bayi itu mengerti, pasti kan memilih roti karena tidak berbahaya. Namun Musa kecil memilih bara api tersebut dan memakan masih kayak dikunyah gitu loh. Akhirnya makanya Nabi Musa kan agak sedikit ada gangguan dalam berbicaranya kayak gitu. Ya, ini asal mulanya gitu. Kemudian Raja Fir'aun pun tidak merasa cemas, bukan bayi ini gitu. Kalau dia mati kan pasti udah memilih roti tersebut. Setelah dirawat oleh Fir'aun dan juga istrinya di kerajaan, Musa pun tumbuh dan
menggunakan fasilitas layaknya anak raja. Ia mulai menggunakan pakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan yang dikendarai Fir'aun, dan sebagainya. Suatu hari Nabi Musa ini berjalan-jalan di pasar, kemudian menemui ada orang Qibti dan juga orang Israel sedang berkelahi. Melihat pertempuran yang tidak seimbang, kemudian Nabi Musa pun membela orang Israel dan menunjuk orang Qibti, sampai orang Qibti itu pun menunggu. Nabi Musa ini memang terkenal sangat kuat. Kemudian ada seorang yang melaporkan kepada Fir'aun, sehingga membuat Musa dipanggil oleh Fir'aun. Musa pun tidak mau menemui Fir'aun. Kemudian ia sampai melarikan diri ke negeri Madian selama kurang lebih 8 hari. Karena merasa kelelahan, ia pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian Nabi Musa merasa kaget karena ada 2 orang gadis cantik yang berteriak minta tolong karena diganggu oleh para penjahat itulah. Gitu. Nabi Musa pun kemudian menolong 2 orang gadis tersebut. Kalian tahu siapa 2 gadis tersebut? Mereka adalah putri dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib kemudian menyuruh putrinya untuk mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ia diundang makan ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa pun menghadiri acara makan-makan itu. Kemudian Nabi Syu'aib menawarkan bahwa Nabi Syu'aib sudah merasa bahwa salah satu putrinya itu ada yang menyukai Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun menyetujuinya dengan mahar yang diajukan oleh Nabi Syu'aib, yakni ia harus menggembala ternaknya selama 8 tahun. Nabi Musa pun menggenapkannya 10 tahun. Kemudian Nabi Musa menikahi salah satu putri dari Nabi Syu'aib. Dan setelah cukup lama tinggal di negeri Madian, kemudian Nabi Musa dan istrinya pun kembali ke Mesir. Nabi Musa kemudian kembali ke kerajaan Mesir, namun ia tidak melewati jalan utama, melainkan kayak putar dulu gitu. Kemudian sampai di tengah perjalanan, Nabi Musa ini merasa agak ragu dengan jalan yang ditempuh ini, jangan-jangan ia tersesat. Kemudian ia melihat di atas bukit seperti ada perapian gitu. Ia kemudian membuat obor dan ke arah bukit itu. Ia kemudian memerintahkan istrinya untuk tunggu di sini ya sampai aku kembali. Aku ingin mencari ke perapian supaya kita tidak tersesat lagi gitu. Istrinya pun mengiyakan permintaan dari Nabi Musa. Sampai di tengah bukit tersebut, kemudian Nabi Musa mendengar ada suara kurang lebih seperti ini. Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kau berada di lembah suci Tua, dan aku memilih kamu, dan dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah pertama kali Nabi Musa menerima wahyu pertama dari Allah. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat pemberian Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular. Seketika itu Nabi Musa merasa kaget dan terkejut. Tapi terdengar suara, "Jangan takut wahai Musa, peganglah ular itu." Maka Nabi Musa memegang ular itu, dan seketika ular itu berubah menjadi tongkat seperti semula. Kemudian saat tangan Nabi Musa dimasukkan ke ketiak, kalau kita kan menyusuri gitu ya, kalau Nabi Musa enggak, muncul cahaya cemerlang saat tangan Nabi Musa dimasukkan ke ketiaknya. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun diperintahkan Allah untuk melanjutkan dakwahnya kembali kepada Fir'aun dan kaumnya.
Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya, bertemu dengan raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, meminta perkara yang mudah. Dengan usaha dan susah payahnya, akhirnya Nabi Musa pun dapat bertemu dengan Raja Fir'aun. Kemudian saat bertemu dengan Raja Fir'aun pun ini berkata, "Wahai Musa, kau ini gak tahu diri, ingatlah dulu siapa yang merawatmu," katanya. Nabi Musa tersenyum dan berkata, "Itu salahmu sendiri. Bukankah kau yang memerintahkan membunuh bayi laki-laki? Enggak, hanya kau sendiri yang merawatku," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun menjelaskan bahwa kesalahannya yang membunuh orang itu memang godaan syaitan. Kejadian itu pun menjadi rahmat untukku dari Tuhanku. Lalu Fir'aun pun berkata, "Tuhan yang mana maksudmu?" katanya. Nabi Musa dengan tenang menjawab, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kita semua. Dia adalah pemilik seluruh alam semesta ini." Namun Fir'aun pun menjadi marah sekali. Kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Aku tidak menerima ajaranmu itu. Kalau kau tidak berhenti, maka kau akan kupenjara," katanya seperti itu. Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Apakah jika aku dapat membuktikannya, kau akan tetap memenjarakanku?" Kemudian Fir'aun pun menantang Nabi Musa, "Datangkan mana mukjizatmu," katanya. Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya kepada Fir'aun, namun Fir'aun tetap mengingkarinya. Ia menganggap bahwa Nabi Musa sudah menggunakan sihir. Fir'aun pun kemudian memanggil tukang sihir-sihir di negerinya. Kemudian terjadilah itu duel antara Nabi Musa dengan para ahli sihir. Rakyat turut menyaksikannya. Kemudian Fir'aun pun memberi aba-aba bahwa pertandingan tersebut dimulai. Musa mempersilahkan agar para tukang sihir itu melakukan terlebih dahulu. Kemudian tukang sihir mengambil tali, kemudian dilemparkan. Seketika itu berubah menjadi ular, ribuan ular kecil. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya, dan seketika itu tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular tukang sihir tersebut. Bukan hanya rakyat yang terkejut, bahkan para tukang sihir Fir'aun pun terkejut. Ini seperti bukan ilmu yang diajarkan oleh setan-setan. Kemudian para ahli sihir dan tukang sihir pun beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun menjadi marah dan mengancam mereka bahwa akan menyiksa mereka jika mereka beriman kepada Musa. Namun mereka tidak merasa takut, bahkan pengikut Nabi Musa pun semakin banyak. Sampai di sini apakah Fir'aun beriman dan minta maaf kepada Nabi Musa? Hurra! Kemudian Fir'aun pun semakin menjadi menyiksa siapapun yang beriman kepada Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa agar Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian terjadilah kekeringan dan kemarau yang sangat panjang, gagal panen, terserang hama, di pohon banyak yang mati, terjadi badai topan yang merobohkan rumah-rumah warga, kemudian bahkan air di Mesir menjadi darah. Oh ya, bahkan wabah penyakit juga melanda dan membunuh pemuda-pemuda Mesir. Warga kemudian menemui Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Musa pun menawarkan kepada mereka bahwa Nabi Musa akan mau membalas semua apabila Fir'aun berhenti menyiksa orang-orang Israel dan tentunya dan mengizinkan pengikutnya untuk pergi dari kota Mesir ini. Kemudian berita tersebut pun sampai di telinga Fir'aun. Kemudian Fir'aun menyetujui perjanjian tersebut, namun dan Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah agar semua kembali seperti semula. Namun Raja Fir'aun malah mengingkari janjinya.
ia tidak rela bahwa Nabi Musa pergi dari Mesir tersebut. Kemudian tak ada jalan lain, Nabi Musa dan kaumnya pun diam-diam pergi dari Mesir untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Tetapi hal tersebut malah diketahui oleh Fir'aun, dan Fir'aun beserta pengikutnya berusaha untuk mengejar Nabi Musa beserta kaumnya. Namun di suatu titik mereka ini terhadang oleh sebuah lautan yang sangat luas. Mereka sangat bingung, kemudian melihat di satu sisi ada laut, tapi di sisi lain pasukan Fir'aun mencoba untuk mendekati kita, semakin dekat dengan kita. Kemudian Nabi Musa menenangkan mereka, jangan takut wahai kaumku, Allah bersama kita, katanya. Mereka pun kemudian tenang, dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah supaya Allah membantu mereka. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan tongkat ke arah laut, dan seketika laut itu pun terbelah, dan Nabi Musa beserta kaumnya dapat melewati laut tersebut. Bayangin teman-teman, laut terbelah, Nabi Musa lewat depannya. Tak seberapa jauh kemudian Fir'aun dan kaumnya mengikuti Nabi Musa dari belakang lewat situ juga. Tapi setelah Nabi Musa ini sampai ke daratan, Fir'aun masih OTW gitu. Kemudian laut menutup kembali, dan apa yang terjadi? Fir'aun dan kaumnya, laut tiba-tiba menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya, dan akhirnya Nabi Musa beserta kaumnya pun selamat dan melanjutkan perjalanan mereka. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendakinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.